Inspigo. Inspiration on the go. Halo Inspigoers, welcome back to Inspigo. Ada aku nih, ada Witma Meisner ya. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya buat kamu relate banget nih. Buat banyak juga dari kita, yaitu tentang resiliensi dan juga adaptasi. Ini kan kita hidup ya di dunia yang serba cepat banget nih sekarang. Kemampuan buat bertahan dan juga kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan sekitar gitu ya. Ini bukan lagi opsi. Ini adalah sebuah life skill yang wajib banget kamu milikin terutama buat kamu yang pengen terus bertumbuh dong, ya kan? Nah, yang seru banget hari ini kita kedatangan seseorang yang kayaknya tuh dia paham banget tuh arti resiliensi dan juga adaptasi. Ya, kamu pasti udah kenal namanya, ya. Dia ini adalah seorang yang bisa dibilang adalah wanita pertama. Wanita pertama buat apa nih? Kita sambut langsung Dita Karang. Welcome to Inspigo. Happy banget loh gue. Hai Inspigors. Aku tuh starstruck gitu. Aku tuh ditamin. Oh Iya loh. masa sih? Jangan baru hari ini loh ditamin. Oke. Aku udah hafal refnya Love So Sweet soalnya. Woi. Bener? Enggak. Ntar gue disuruh nyanyi lagi takut. Jadi ya Dita ini ya, bayangin aja nih Inspigoers, dari Jogja lanjut sekolah seni ke New York gitu kan ya. Terus debut di Korea. Dia juga Dita udah ngelewatin banyak hal ya Dita. Dari adaptasi budaya, dari kompetisi yang pastinya super ketat banget ya kalau di Korea. Terus pastinya banyak pressure, ekspektasi publik, segala macam, haters. Tapi ya kita salut banget nih Inspigoers, karena Dita ini nih tetap jadi dirinya sendiri gitu ya. Terus dia tetap jadi seorang wanita yang kuat, yang disiplin dan penuh semangat untuk terus berkembang. Bener gak Dit? Yes. Nah itu dia. Jadi di hari ini nih kita bakal nanya-nanya sama Dita, gimana sih caranya beliau nih ya untuk ngejaga resilience-nya di tengah tekanan industri global. Jadi dan gimana caranya dia beradaptasi tapi tetap menjadi dirinya sendiri, jadi nggak berubah gitu ya, menjadi siapa-siapa. Dan gimana perjalanan itu akhirnya membentuk dirinya sampai siap berdiri sendiri. Kalau misalnya kamu tahu, Dita baru aja solo debut ya, lagunya Love So Sweet. Lo harus dengerin nih. Jadi buat kamu nih Inspigoers yang lagi berjuang ya di karir, lagi ngerasa stuck, lagi butuh pengingat mungkin, atau juga butuh validasi buat gak gampang nyerah ya Dit ya sama keadaan di sekitar kita gitu ya. Ini bakal jadi suntikan vitamin yang pas banget buat kamu. I hope so. Dita, jadi gimana nih akhirnya setelah ibaratnya mudik gitu ya, balik ke Indonesia ini, perasaannya gimana Dit? Sekarang ini aku seneng banget. Seneng banget ya? Serius, berubah banget ya Dit ya? Iya. Dan kayaknya kali ini tuh kan aku baru pertama kali pulang ini dengan keadaan aku sudah gak sama grup gitu ya. Iya. Aku sendiri gitu kan. Jadi rasanya beda aja gitu. Iya. Karena aku yaudah I do whatever aku boleh nih, aku do whatever I want gitu. Aku gak harus mikirin Gak perlu nanya kanan kiri dulu ya. Gak usah nanya kanan kiri nih. Oke. Jadi aku I feel so nice to be home. Nah waktu itu kan kamu akhirnya tadi kan kamu sekolah performing arts di New York gitu ya. Terus habis itu kamu pindah nih ke Korea. Bener. Gitu. Apa yang jadi motivasi kamu waktu itu? Jadi waktu itu kan aku emang udah waktu audisi aku audisi kayak K-pop company itu di New York. Dan aku udah ditawarin kayak, oh kamu mau ke Korea nggak? Which I already know kind of. Kayak mereka, oh aku mau diterima nih kayaknya gitu kan. Jadi I kind of already know. Jadi di waktu itu aku baru lulus conservatory program, tapi belum selesai kayak BFA gitu. Jadi belum ada kayak gelar fine arts gitu kan. Which I wanted to do. Tapi di saat itu waktu aku dapat tawaran untuk ke Korea, aku mikirnya if I don't do this now, tawaran yang ini nggak akan balik lagi. Oke. Jadi aku waktu itu menimbang-nimbang option. Kayaknya lebih baik kalau aku ambil opportunity ini sekarang. Karena kalau sekolah, ya kalau emang besok mau aku, if I want to, BFA bisa ngambil. Tapi K-pop industry
dia tuh untuk umur dan segala macam Iya, tuh benar. untuk mereka penting banget kan. Iya. Jadi I don't think this is gonna come back. Jadi aku langsung let's give it a shot gitu. Kesempatan gak datang 2 kali ini juga bisa jadi pelajaran nih buat inspi goers gitu kan ya. Tapi yang aku penasaran nih Dit, setelah orang tua kamu mengizinkan kamu untuk performing arts gitu ya di New York gitu, terus tiba-tiba belum lulus nih anak aku kok tiba-tiba kepengen ke Korea. Gimana cara meyakinkannya gitu? Aku waktu itu pernah ngomong gak sama mereka? I don't know, kayaknya sih aku ngomong juga soalnya aku merasa aku kalau besok pun kan aku sekolah performing arts. The goal of going to a performing arts school is to perform kan. Yes. Dan kalau opportunity-nya comes Iya, bener earlier, juga sih. why not? Iya benar. Kita ngeliat gitu ya banyak sekali baik girl group, boy group atau misal solo gitu ya. Mereka selalu bercerita kalau dunia hiburan, industri hiburan di Korea itu tuh kan aduh susah gitu ya. Pastinya banyak banget challenge gitu. Nah, buat Dita sendiri gitu. Buat kamu momen paling menantang, yang paling challenging yang kamu hadapi waktu masih trainee deh sebelum debut gitu. Dan waktu kamu trainee terus gimana nih cara kamu menghadapinya sampai kayak nggak gue harus terus lanjut nih, gue nggak boleh berhenti di sini nih gitu. Gimana Dit? Waktu trainee, Berapa lama sih trainee-nya? 2 tahun. 2 tahun, oke. 1.5 year, Iya. 2 tahun. Waktu trainee itu lebih ke like physical, kayak capek fisik gitu. Yeah. Sebenarnya kan it's up to me. Aku bisa mengontrol gitu kan. Tapi kayak kalau mental itu emang lebih, aku kontrolnya kan lebih susah karena Iya, itu iya, iya. sesuatu yang tidak terlihat gitu loh. Jadi waktu itu aku lebih ke yang susah adalah kita tuh latihan tapi kan kita nggak dikasih oke, kamu akan debut kapan, kamu akan nggak ada debut apa kepastian enggak, ya, bener. kamu akan debut apa enggak, Iya, atau iya, kamu iya, akan iya, debut iya. kapan, itu kan nggak ada. Iya. Jadi waktu training kayaknya itu adalah hal yang paling susah, soalnya I don't know what I'm looking like. Nggak ada ke depannya nggak ada ya. deadline-nya, Iya, tapi iya, iya, kayak bener-bener. nggak ada deadline-nya, tapi aku suruh kerja terus gitu, kayak kadang-kadang aku what for? Iya, Like iya, iya. what am I here for Iya, gitu. iya. Jadi is it worth it gitu ya? aku sampai kayak gitu-gitu, tapi terus aku ya ingat juga kayak this is my responsibility again. I chose this. So ya aku harus see it through gitu. Iya. Once again resilient. Terus abis itu dan sekarang dia berkarir sendirian, solo career. Ada single baru. Judulnya tadi kayak aku udah bilang ya, Inspi Goers gitu ya, Love So Sweet. Dan Dita jadi salah satu penulisnya. Iya kan? Keren banget sih. Aku ikut bangga loh. Padahal aku bukan siapa-siapa. Aku cuma warga negara Indonesia yang sama aja gitu loh. Dan ini cerita awalnya Dit, dari lagu Love So Sweet itu gimana sih Dit? Jadi sebenarnya aku waktu itu agak malu sebenarnya dibilang penulis lagu itu karena tapi ya you know karena Love So Sweet itu aku dapat sebenarnya udah jadi demonya. Tapi si demo itu masih belum selesai lah. Masih raw demo ya berarti Raw ya? demo gitu. Just habis itu aku tapi udah suka banget sama lagunya. Kayak this is so me, like I wanna do the song. Aku udah bilang sama my team like I like the song, let's keep it for now gitu kan. Kalau misalnya tadi kita dengerin nih Dita ya, kayaknya Inspi Goers sudah merasakan banget ya, ini seorang Dita Karang tuh resiliensinya dan juga adaptasinya luar biasa gitu. Semuanya tuh dibangun dari keyakinan dan kerja keras. Iya gak sih Dit? Nah ini bakal lebih banyak lagi obrolan kita bersama Dita Karang gitu ya. Tapi kamu harus nantikan di episode Inspigo selanjutnya. Only on Inspigo. See you. Thank you, Dit. Inspigo. Inspiration on the go.